Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 11 Januari 2026, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Gusti Agung Wijoyo. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang kualitas bukanlah popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran, sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan kita, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat, serta bersiap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan pelayanan, atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus dihadapi. Jika kita berkompromi sekali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa, dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari, kita dihadapkan pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Lantas, apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan di kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan kepada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dunia dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup secara jujur. Yesus adalah kebenaran,
Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri yang terpenting. Kita tidak perlu malu merasa berpihak pada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, "Jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu." Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5 hingga 6 berkata, "Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Jika kita berkata kita hidup di dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita juga harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita juga berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31 hingga 32. Itulah sebabnya selama berada di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Hidupnya fokus dipusatkan hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jika kita mengikuti teladan Yesus, maka kita akan hidup seperti Dia. Jadi ketika dunia menawarkan untuk menjadi serupa dengannya, kita harus berani mengambil keputusan dengan berkata tidak. Tidak larut dengan dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama adalah hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita nikmati kasih Allah di tempat ini. Kita menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Biarkan persekutuan kita dengan Tuhan di tempat ini menjadi mezbah yang harum, dupa yang harum berkenan di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat
Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Angkat pujianmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu sekutu dengan nikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Biarkan pada pagi hari kami bersekutu denganmu Tuhan. Biarkan pada pagi hari ini kami nikmati hanya dekat, rasa tenang, rasa tenang. Kau sertai jalan, kami percaya Tuhan, Kau sertai langkah hidup kami sepanjang 2026 Bapa. Ada kekuatan hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Engkaulah Engkau keselamatan kami, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kami nikmati hadiratmu. Biarkan tetap tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama kami, ingin selalu bersekutu menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tetap tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu sekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Dan biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Kami rindu bersekutu denganmu. Kami datang ke Engkau di tempat ini. Kami mau menikmati rohmu di tempat ini. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dengan segenap hati bersama-sama singer katakan hanya dekat. Naikkan pujian ini bersama Bapak Ibu. Kami mau memulai Bapak dengan percaya Kau sertai kami sepanjang hidupku.
Engkau perlindungan, Engkaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu
Dan pada hari ini kami ingin bersorak lebih dahsyat lagi demi Engkau, demi nama Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, yang siap melompat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Masih ada semangat untuk memuji Tuhan, katakan yes. Tengok kiri kanan, katakan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. Come on. Kau Allah yang hebat, Engkau Allah yang benar. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Katakan amin. Katakan haleluya. Kita tepuk tangan bersorak-sorai demi kemuliaan nama Tuhan. Bersama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota betengku, tak akan ku ragu. Apa kata Tuhan? Yesus menjadi
Sebab Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Kalau yang percaya boleh suarakan amin. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru namamu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Kau yang ngalamin kebaikan Tuhan sama-sama sih. Tuhan Yesus baik, Tuhan baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, selama baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Yang percaya suarakan sama-sama sih. kalau berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru namamu bagiku. Hari berganti hari, kita kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Mari sama-sama angkat jempolmu buat Tuhan. Tuhan Yesus baik, selalu amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, selalu amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita percaya 2026 kita akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan nyatakan buat setiap kita, amin. Yang percaya suarakan amin. Yang percaya katakan kiri kananmu, Yesus. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Bayang dengan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Angkat jempolmu buat Tuhan, come on. Sekali lagi tanpa musik Bapak Ibu sendiri, say, Tuhan Yesus baik, sungguh untuk selama-lamanya. Mari sekali lagi sama-sama angkat suaramu, say, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Mari kita lakukan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau nyatakan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyembah Engkau, kami terus meninggikan Engkau Tuhan pada siang hari ini. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Kau terlalu baik buat setiap kami Tuhan. Sampai detik ini Tuhan kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan nyatakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu,
Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Terima kasih. Mari sama-sama angkat suara. Ku besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, oh aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Mari dengan iman katakan, akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir
Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur terima kasih. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Mari sekali lagi Bapak Ibu sendiri katakan segala pujian, segala pujian. Oh, kini ku datang sujud di hadapanmu, sama-sama memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Oh, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Oh, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tahun yang baru. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Dan terima kasih bahwa janjimu tidak pernah gagal. Apa yang kami doakan, apa yang kami nanti-nantikan, sekalipun belum menjadi kenyataan, tapi kami tetap percaya Tuhan sedang mengerjakan untuk yang terbaik bagi kami. Orang-orang yang tidak benar Kau singkirkan. Pekerjaan, kesempatan yang bukan datang darimu, yang menjerumuskan kami, Engkau tutup rapat-rapat. Segala sesuatu yang indah kami pandang dengan mata, namun bukan merupakan rencanamu, Engkau singkirkan dari jalan-jalan kami. Seakan kami tidak melihat apa-apa di depan kami, tapi kami tetap percaya bahwa janjimu itu sempurna. Kau akan pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat. Kau akan buka pintu-pintu yang baru. Kau akan buka kesempatan-kesempatan yang luar biasa, agar kami menghidupi rencanamu, agar kami melakukan pekerjaanmu dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau menanti-nantikan Engkau. Dan kami akan mendapatkan kekuatan yang baru di tahun ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu untuk mengajarkan isi hati-Mu. Biar kebenaran-Mu saja yang boleh diberitakan. Dengan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti, Kau berkati kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin, haleluya. Silakan duduk semuanya, shalom.
Happy New Year. Selamat tahun baru. Semuanya semangat. Amin. Ini pelayanan saya yang pertama di tahun ini. Dan ini khotbah pertama yang saya buat di tahun ini. Dari renungan yang saya renungkan, Tuhan memberikan saya banyak impresi untuk tahun ini. Dan puji Tuhan, saudara dapat yang pertama. Haleluya. Saya akan sampaikan firman Tuhan tentang menanti-nantikan Tuhan. Menanti itu pekerjaan yang saya paling gak suka. Karena saya orang yang paling gak sabar. Dan saya juga orang Surabaya, arek Surabaya asli. Arek Surabaya itu gak ada yang sabar. Ya, nggak mau suruh nanti, kalau mau bisa jalan pintas, potong-potong, langgar kalau bisa langgar, pokoknya cepat jadi, apa mau kita cepat jadi. Saudara, saya dari kecil punya budaya seperti itu, dan akhirnya terus diproses sampai 50 sekian tahun oleh Tuhan, bahwa saya diajar sabar, dan itu belum completely, belum sepenuhnya saya bisa sabar. Nggak ada yang instan. Tapi begitu Tuhan memberikan satu hikmat tentang menanti-nanti, menunggu, itu gak enak banget. Tapi ternyata Tuhan katakan menunggu, caramu dengan menunggu yang aku mau itu berbeda. Kalau menunggu dengan caramu kamu bosan. Kayak nunggu di dokter gigi begitu antri udah takut bayar, takut dicabut. Lama banget begitu kan ya. Kayak tersiksa banget. Kita nunggu sesuatu, nunggu antrian, nunggu sesuatu yang kita mau. Kayaknya capek, lelah. Kayaknya kita mau terombolan dan terus. Tapi menanti di dalam Tuhan bukan seperti itu. Menanti di dalam Tuhan adalah berserah. Menanti di dalam Tuhan adalah menikmati hubungan dengan Dia. Menanti dengan Tuhan adalah training iman kita. Melatih iman kita. Dan dari sana waktu kita menanti kita gak bosen, kurang kerjaan, ngeliatin TikTok dan seterusnya. Bukan seperti itu. Tapi menanti di dalam Tuhan kita akan mendapatkan banyak pengertian hikmat. Sehingga kita makin mature, makin dewasa, makin kuat, makin solid iman kita. Dan ternyata menanti di dalam Tuhan itu complete package. Engkau dihibur, engkau menikmati, engkau diajar. Tapi engkau gak boleh tolak kanan, tolak kiri, kau lihat. Dia udah belum ya? Kok aku belum ya? Kok dia udah ya? Gak bisa. Kata dalam bahasa Ibrani menanti-nantikan Tuhan adalah kafah. Dalam Yesaya 40:31. But those who kafah, wait atau hope in, berharap di dalam. Jadi menanti-nantikan Tuhan dalam bahasa aslinya kafah itu ada unsur harap dan menunggu. Jadi menunggu bukan cuma nunggu aja, tapi menunggu dan punya harapan di dalam Dia. Firman Tuhan katakan seperti sau, seperti jangkar yang kuat tertancap. Jadi nanti di dalam Tuhan itu bukan kayak kita nanti nunggu di dunia ini. Sesuatu yang membuat kita very stressful, membuat kita desperate. Tapi menanti di dalam Tuhan itu ada satu jangkar, ada satu sau yang menancap kuat di dalam Dia. Sehingga waktu kita menanti, hidup kita tetap berbuah. Gak pasif. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, kafah. Lord shall renew their strength. Tuhan akan memberikan kekuatan. Dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dikatakan mereka apa? Berlari, tidak menjadi lesu, berjalan, tidak menjadi lelah. Anak saya yang dua ini yang medium sama yang paling kecil, yang nomor 2 dan nomor 3. Anak generasi sekarang. Ngomongnya banyak, protesnya banyak, actionnya kadang gak ada. Dia selalu bilang, Dad, you're too fat, you're too old, you cannot run, Dad. Yuk, pasti gak kuat. Di komplek kami ada orang lari sama anaknya. Terus saya ngomong sama dia, istri saya juga bilang, ini liburan lu jangan main gadget, terus sana lu keluar, jalan. Dulu mami, waktu zaman kita dulu itu gak ada gadget, main di luar, main. Kalian di dalam rumah terus ayo main. Terus pas ada orang lari sama anaknya, terus saya bilang begini, tuh lo lihat tuh, lari sama anaknya. Saya malah diejek, kamu terlalu gendut,
Kamu udah terlalu tua. Kamu gak mungkin kuat kalau lari sama aku begitu. Ayo besok begitu. Saya diemin aja. Besok pagi mereka masih molor. Jam 6.30 saya bangunin semua. That is too early. Masih pagi. Ayo bangun. Satu-satu saya ajak lari. Saya bilang ayo pemanasan jalan dulu. Ayo run lah. You bilang mau run. Ngapain jalan? Lari aja. Dia bilang gitu. Saya bilang jalan dulu. Kita muter satu komplek. Nanti kalau masih dapat tenaga kita lari. Oh lu gak kuat ya? You gak kuat kan? You gak kuat kan? Dia bilang gitu. Saya ajak aja jalan muter. Satu komplek. Wait Daddy, jalan. Terus saya lihat begitu, saya bilang, ayo kita tinggal satu jalan ini ke rumah, ayo kita lari. Aduh gak kuat Daddy, lari pelan-pelan aja, lari pelan-pelan. Saya ajak jogging, lari pelan, lari. Mereka paksakan, hanya sekitar berapa puluh meter, semaput udah. Langsung jongkok. Langsung, aduh Daddy, you are not human, dia bilang gitu. Kamu bukan manusia Daddy. Bukannya kemarin kalian bilang Daddy gendut, gak kuat lari. Bukannya kemarin kalian bilang Daddy gak kuat, udah tua. Saya ada posting itu kemarin. Di story saya. Sama. Engkau gak mampu karena engkau banyak belagu, bergaya, sombong. Mengandalkan kekuatanmu sendiri. Oh gue bisa kok, gue punya pengalaman ini, gue punya teman ini, gue punya modal, gue paling bagus, khotbah gue bagus. Kerjaan gue bagus, produksi gue bagus. Kalau saya mungkin, restoran saya mungkin, makanan kita paling enak, bisa. No. Engkau sedang tidak berkompetisi dengan dunia yang adil. Engkau sedang berkompetisi dengan dunia yang jahat, yang tidak adil. Banyak penjilat, banyak orang korup, banyak orang nakal, banyak orang melanggar hukum. Kalau engkau berkompetisi dengan dunia itu, engkau seperti domba di tengah serigala habis. Tapi kalau engkau mengandalkan kekuatannya, engkau akan menjadi kuat. Bagi Raja Wali, engkau akan terbang tinggi. Itu berbicara tentang promotion. Engkau naik bukan karena kekuatanmu, tapi engkau dinaikkan sama Tuhan dengan kekuatan Dia. Engkau akan jalan, engkau akan lari, gak jadi lesu. Karena gak banyak distraction. Kayak anak zaman sekarang banyak distraction, banyak gadget lah, TV lah, apalah. Disuruh jalan sebentar, gak kuat. Zaman saya dulu gak ada distraction, orang TV cuma TVRI. Terakhir-terakhir aja baru ada RCTI sama CTV waktu itu. Ya gak ada apa-apa. Mana ada telepon pakai puteran. Itu pun gak semua teman saya punya telepon. Jadi gak ngapa-ngapain. Akhirnya kita gak ada distraction, kita di luar aja. Makanya zaman generasi kita lebih kuat. Sih. Dengan kekuatan sayapnya, kau tidak akan menjadi lesu. Kau berjalan tidak akan menjadi lelah. Gimana sih menantikan Tuhan? Kalau engkau mau menantikan Tuhan, kau harus mengenal Dia dulu. Engkau gak nantikan seseorang yang kau tidak kenal. Ya ada sih kayak orang jemput di airport. Bawa papan gitu. Mr. Iwan begitu. Dia tunggu Mr. Iwan datang jemput limosin pakai. Ya kan? Kalau saya iseng saya datang aja. Kayaknya itu mobil bagus tuh ada yang jemput. Saya ngomong aja, I'm Mr. Iwan. Jadi gak tahu. Saya diantar ke kota. Tiba-tiba saya bilang, stop sini bentar ya. Bentar aja. Oke Mr. Iwan, saya turun udah bye. Dia gak ada yang jemput. Dan dia jemput orang yang salah. Makanya saudara jangan sampai seperti itu. Menantikan siapa? Yesus. Pakai papan. Yesus. Siapa Yesus? Gak tahu, pokoknya ntar yang mau datang ini loh. Dia yang mau datang nih Yesus. Modelnya kayak apa? Katanya sih jenggotan, rambutnya gondrong. Iya kan? Terus setan datang menyamar menjadi malaikat terang. Saya gak ngomong saya setannya ya. Dia datang nyamar jadi malaikat terang. Dia bilang, aku Yesus. Oh engkau Yesus. Mari Yesus aku antar. Ternyata yang kau antar setan. Engkau dikibulin di tengah jalan. Engkau ditinggal di tengah jalan. Kalau engkau menanti
mengerti dia, engkau harus mengenal dia. Yohanes 17 ayat 3 katakan, inilah hidup yang kekal itu. Keselamatan yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal, dalam bahasa Yunaninya ginosko. Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sih, jelas banget. Ini loh awal hidup yang kekal. Ini loh awal hidup orang percaya, kita semua yang percaya Yesus, yang menyebut diri orang Kristen. Harus mengenal dia, ginosko. Bahwa dia adalah satu-satunya Elohim, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan. Gak ada yang lain. Banyak pengajaran, banyak agama, banyak ilmu, banyak semua pendapat, bahkan teologi. Kok bisa diombang-ambingkan dan lain-lain kalau engkau tidak mengenal dia. Kok boleh menghasut anak saya? Misalnya, kalau saudara ketemu dia bilang, dedimu tuh jahat loh. Dedimu itu ternyata gak sayang kamu. Dedimu ngomong aja yang jelek tentang saya. Saya bertaruh kalau dia bisa percaya sama saudara. Karena dia mengenal saya. Bukan cuma mengenal, dia tinggal bersama saya. Bukan cuma dia tinggal bersama saya, yang lebih penting adalah dia menyaksikan dan membuktikan dan mengalami pengalaman tiap hari bersama saya, betapa sayangnya saya dengan mereka. Even saya tanya sama dia, sama mereka sometimes. Saya bilang, kamu yakin gak Dedi sayang sama kamu? Mereka santai banget, yakin. Kalau Dedi hari ini bilang Dedi gak sayang sama kamu percaya gak? Never. You love me too much. See? Itu ginosko. Mengenal. Seberapa saudara mengenal Tuhan Yesus? Dari kata orang? Dari kesaksian? Dari ajaran-ajaran teologi, dari khotbah, atau dari pengalamanmu pribadi dengan dia. Dulu waktu saya belum percaya Tuhan, saya ateis, saya berkali-kali beritahu bahwa keluarga besar saya penyembah berhala, tapi saya ateis, saya dengan papa saya yang free thinker, kami gak percaya siapa-siapa. Suatu saat mengalami proses, mama saya stres, saya ajak ke gereja karena semua udah gak bisa nolong. Saya iseng ajak, bukan karena saya percaya gereja. Karena saya tahu dan saya lihat bahwa sepupu saya yang hidupnya berantakan ke gereja kok bisa berubah. Saya anggap gereja itu cuma sekolah kepribadian atau apalah yang bisa ngerubah lu. Pokoknya lu bisa berubah, gue ajak kemana aja gitu. Saya ajak ke gereja, ternyata bukan cuma mama saya yang dijamah, saya juga dijamah. Saya gak bisa menjelaskan bagaimana zaman itu dan akhirnya ada gejolak terus dalam hati saya yang sombong, yang too pride untuk mengakui bahwa adanya Tuhan. Saya bilang gak ada, semua itu hanya ada di kepala, semua itu hanya logika, semua itu kita yang ciptakan, gak ada. Orang ciptakan Tuhannya sendiri, saya mau nyiptakan dunia saya sendiri. That's how free thinker think. Tapi lama-lama saya gak gelisah terus. And then one night saya tanya, engkau ada enggak beneran pencipta? Saya enggak sebut dia Yesus, saya enggak sebut dia Allah, saya enggak sebut dia tingkong, saya enggak sebut dia apa. Saya cuma tanya, apakah kau benar ada pencipta? Saya tanya, dalam tidur saya kayak berdebat dengan sesuatu yang saya bayangkan, ada apa enggak ini ya? Tapi saya dipenuhi dengan impresi, dengan hikmat yang saya sekarang tahu itu namanya hadirat. Yang dulu saya nggak tahu kalau itu namanya hadirat. Tiba-tiba saya diingatkan banyak kejadian. Saya diingatkan hal-hal yang membuktikan bahwa kalau aku nggak ada, kamu nggak bisa kayak begitu. Kalau aku pencipta nggak ada, kamu nggak bisa kayak begini. Saya tanya, bagaimana aku bisa membuktikan bahwa kamu satu-satunya yang benar? Simple. Saya nggak ngomong suara audible atau apa. Impresi, kayak hikmat aja. Hikmat itu kayak memberi saya pertanyaan bahwa
Kamu kan sudah buktikan mamamu kamu ajak kemana-mana, gak ada yang bisa tolong. Nah, kenapa dia ke gereja kok dia tertolong? Dia berubah, dia gak stres, dia dijamah, dia mau dibaptis. Bukankah aku satu-satunya jalan dan kebenaran itu? Dari situ iman saya mulai bertumbuh. Dan tidak lama saya mengaku Yesus. Dan tahun 93 akhir itu saya pertama kali menginjakkan gereja. Tahun 94 pertengahan saya minta dengan sendirinya, daftar dengan sendirinya untuk dibaptis. Dan sampai hari ini saya ginosko, saya mengenal dia. Dia satu-satunya Yahweh, Elohim, pencipta kita. Jadi kalau ada orang bawa papan begini, aku Yesus. Yang satu bilang, aku Yesus, aku Yesus. No, I know you're not. I know you're fake. I know you're fraud. Aku tahu kamu semua palsu. Aku tahu yang asli kok. Saudara pikir yang asli itu ada di gereja? Gereja gudangnya palsu, bos. Orang gak masuk di nightclub. Kalau di nightclub orang sudah tahu. Setan palsunya di gereja. Kok dibuat kecewa dengan janji yang palsu. Kok dibuat kecewa dengan orang-orang Kristen yang tidak seharusnya mereka melakukan itu terhadapmu. Dan kalau engkau mengenal Yesus hanya dari manusia, engkau akan kecewa karena palsu. Selain mengenal dia, engkau harus hidup di dalam dia. Kalau engkau mau nanti-nantikan, engkau harus kenal. Dan engkau harus hidup di dalam dia. Hidup di dalam dia itu apa? Yohanes 15 ayat 4 katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita Kristen, kita pelayanan, kita ke gereja. Kita fanatik, dengerin khotbah seminggu penuh. Semua YouTube khotbah kita dengerin deh. Tapi engkau tidak tinggal di dalam dia. Dan engkau bertanya, hidupku kok tetap aja gak berbuah ya? Karena yang kau mau serap adalah khotbah. Yang kau mau serap adalah kesibukan pelayanan. Yang ada dalam kegiatanmu hanya gereja secara fisik. Tapi engkau tidak mengalami dia. Tinggal di dalam dia. Dan mengizinkan dia yang sudah ada di dalam kita itu berbicara. Mengambil alih hidup kita. Dalam bahasa Yunaninya adalah meno. Apa meno? To remain, abide, bersatu, menjadi satu, stay, dwell, tinggal di dalam. Meno. Kalau engkau enggak meno di dalam Tuhan, kalau engkau tidak abide, tidak tinggal, tidak menyatu di dalam dia dan dia di dalam engkau enggak akan bisa berbuah. Dan dikatakan kau enggak akan kuat. Beda banget. Semua orang dapat masalah gede, boom. Pasti goyang. Siapapun itu, sekuat apapun itu pasti goyang. Tapi orang yang abide di dalam dia, goyang tapi gak hanyut. Ada dua kapal sama-sama gede, mungkin yang satu gede banget, yang satu mungkin medium. Tapi saudara tidak lihat apa yang ada di dasar, engkau cuma lihat kapalnya. Kalau engkau ditanya, kira-kira kalau ada angin yang kencang dan ombak, kapal mana yang akan hanyut duluan? Kau pasti akan lihat gampang menebak. Yang kecil hanyut duluan. Yang gede pasti akan lebih kuat. Tapi kau tidak lihat. Ada jangkar yang begitu kuat dari kapal yang lebih kecil. Tapi tidak ada jangkar di kapal yang gede. Begitu ada angin kencang, segede-gedenya kapal dia akan hanyut oleh ombak ke tengah. Tapi lemah-lemahnya kapal yang lebih kecil, goyang dia tetap kena ombak, kena angin, goyang dia, tapi dia tidak akan kemana-mana karena ada sau yang menancap, ada jangkar yang menancap, to abide, dwell in, tinggal di dalam dia. Saya nggak bilang hidupmu nggak akan goyang, nggak akan marah, nggak akan ragu, nggak akan sedih, akan.
Tapi separah apapun itu, engkau tidak akan meninggalkan dia, engkau tidak akan hanyut, engkau tidak akan keluar dari dia. If you dwell in him, kalau engkau tinggal di dalam dia, seperti Yohanes 15 ayat 4 baru kita baca. Jangan nanti-nantikan hanya janji dan berkatnya, itu awal mulanya engkau gampang kecewa. Menanti-nantikan Tuhan, kava apa menantikan Tuhan? Menantikan janjinya, menantikan berkatnya. Enggak salah. Berkat dari mana lagi kalau bukan dari dia? Tapi kalau engkau menantikan menantikan dia hanya berkatnya saja, engkau akan cepat kecewa. Karena engkau lihat orang lain tuh, kok dia duluan yang dapat ya? Aku sudah nunggu lama, dia nggak lama kok malah dia dijawab duluan ya? Kok kan banding-bandingkan? Setan akan ngomong, kok nggak layak? Engkau kurang doa, kau kurang pelayanan, kau kurang baca Alkitab, kau kurang perpuluhan, dan seterusnya. Dia akan ngomong setelah engkau lakukan semuanya, engkau masih nggak dapat. Akhirnya engkau kepahitan sama Tuhan. Karena apa yang kau nantikan bukan dia, apa yang kau nantikan cuman janjinya, cuman mujizatnya, cuman doanya, doa-doa kita yang kita nantikan. Kava ini berbicara menantikan dia. Menantikan Tuhan. Kita bukan menantikan hadiratnya. Hadirat Tuhan itu sudah ada dalam kita. Tapi yang kita lakukan, yang harus kita lakukan adalah menginisiasi hubungan api dari Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita. Dengan minyak. Jadi saudara nggak cari Tuhan, datanglah Tuhan, datanglah loh. Dia tuh udah ada di dalam engkau. Kadang ada beberapa lagu yang salah secara teologis. Tuhan ada di dalam engkau. Tapi kok aku nggak ngerasa karena kau nggak menginisiasi. Saudara, di dalam Bible ada kata Ibrani yang namanya yada. To know artinya, yada itu untuk mengenal, untuk mengetahui, untuk mengenal. To know, yada. Kata yada ini dipakai dari dua kegiatan yang sangat kontradiktif secara manusia. Yang pertama adalah worship. Yada ini dipakai worship. Jadi waktu kita worship, we have to know him. Kita harus kenal dia, kita harus tahu dia. Itu yada. Kalau kau worship kau nggak kenal, fanatik namanya. Atau cuman, apa itu? Nafsu. Nafsu kepingin diberkati, nafsu kepingin dipulihkan. Tapi kalau engkau yada, engkau tahu dia, siapa yang kau sembah. Nafsu itu akan hilang. Diganti dengan 1 hari di rumahmu. Itu lebih baik daripada 1000 hari di kemah rumah-rumah orang fasik. Itu yada. Yada yang kedua itu dipakai dengan kata seks. Hubungan seks suami istri. Itu memakai kata yada. Jadi sexless marriage, pernikahan tanpa hubungan intim, sama seperti kita ikut Tuhan, kenal Tuhan tanpa mengenal dia, tanpa yada. Saya nggak ngomong kalau orang sudah tidak bisa atau mungkin sudah impairs atau sakit ya. Saya ngomong orang yang sehat. Banyak, terutama di kota-kota besar, banyak sexless marriage itu banyak sekali. Tinggal bareng, nikah ya, cerai gak, tidur bareng, ngomong bareng, ketawa bareng, makan bareng. Tapi gak ada hubungan suami istri, gak ada keintiman. Kenapa? Karena dingin, hubungan itu sudah dingin. Kami gak musuhan, tapi we just don't know each other anymore. There's no yada. Kenapa? Karena pertama ada kecuekan. Mendukakan, kalau Roh Kudus itu apa? Memadamkan. Lama-lama menghujat. Iya enggak? Tingkatannya begitu kan? Pertama, ya udah dah. Kita berteman aja. Ya udahlah. Sakit hati dipendam. Ya udah dah, kecewa, enggak ngomong. Lama-lama tahu-tahu sudah
5 tahun gak ada hubungan intim. There is no yada. Ini saya bukan pelajaran tentang seksual, tapi ini tidak bisa dihindari karena ada Kidung Agung yang mengajarkan juga. Hubungan kita dengan Tuhan kurang lebih seperti itu. Ke gereja. Tahu Tuhan. Tapi ada kekecewaan yang kita nggak pernah ungkapkan. Kayak Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu. Ada ganjalan, ada rasa dingin, ada rasa pahit. Akhirnya kita ya pelayanan, ya datang, ya ibadah. Tapi nggak ada yada. Nah bagaimana yada ini bisa terjadi? Kok harus menginisiasi. Memulai. Dengan sesuatu yang lebih romantis, merendahkan hatimu. Babe, I'm so sorry. Kalau aku pernah nyakitin, I'm so sorry. Duluan dan seterusnya. Lakukan, usahakan, dekati, inisiasi. Itu kalau suami istri. Kalau dengan Tuhan, kau menginisiasinya bagaimana? Ingat kebaikannya di masa lalu. Ambil saat teduh. Berdiam, jangan ngoceh. Terus Tuhan dalam nama Yesus ini itu. Ya pendoa syafaat, kadang kau harus diam, jangan ngomong terus. Ya kan? Kadang selain kau ngomong, kau diam, dengar. Gitu loh. Kadang kelihatannya yang kita doakan tuh powerful, yang kita doakan tuh benar. Tapi kadang Tuhan maunya beda. Kadang cuma diam aja. Waktu diam gak cuma kayak orang semedi, kayak yoga begitu, enggak. Waktu diam, engkau membayangkan dia. Menikmati. Tuhan, I want to feel you. Kayak suami istri begitu loh. Romantic. I want to feel you. That's why ada Kidung Agung. Aku mau merasakan engkau. Aku mau menikmati hadiratmu. Pasti engkau akan diingatkan oleh Tuhan. Ingat gak dulu gua tolong lo? Ingat gak dulu waktu lu nangis-nangis? Siapa yang tolong lo? Ingat gak lama-lama hadirat Tuhan turun, hadirat Tuhan turun, hadirat Tuhan turun. Dan itulah menu. Kau ada di dalam dia, dan dia ada di dalam engkau. Dan hubungan itu kembali api kasih cinta yang mula-mula itu mulai tumbuh. Saya itu selalu saksi bahwa saya itu bukan orang yang cengeng. Susah banget buat saya nangis. Mau nonton film sesedih apa, kadang isi saya nangis, malah saya ketawa. Gitu aja nangis. Ya sedih, tapi ini kan film sih. Karena logika saya itu terlalu dominan begitu. Segala sesuatu saya pikir pakai logik dulu. Makanya kalau saya bisa percaya Yesus, itu mestinya aneh, ajaib. Tapi saudara percaya gak percaya? Sering kali kalau saya nyiapin firman yang baru, di situ saya nangis. Di situ saya kayak, hati saya kayak bergetar, kayak Tuhan tuh ngomong, kayak ada sesuatu yang, ini loh. Saya tulis acak-acakan dulu biasanya, baru saya rangkum. Kenapa? Karena saya mau menikmati dia. Saya gak mau cuman kejar tayang, pokoknya khotbah, enggak. Ini sebelum sampai ke saudara, ini buat saya dulu. Maka itu Tuhan bilang, you have to know me, worship me in yada. Mengenal dia. Kembali, tema kita adalah kafah, menanti-nantikan Tuhan. Kalau engkau mengenal dia, ada hubungan intim, hubungan hangat, biar selama apapun kau sudah menikah. Kayaknya kalau engkau jauh dikit itu, kayak kapan sih istriku atau suamiku balik? Kapan sih dia pulang sih? Begitu dia nongol, kita langsung senang. Hey babe. Gak sebaliknya. Jangan balik deh kalau bisa Tuhan, jangan balik deh Tuhan. Jangan balik Tuhan, dalam nama Yesus jangan balik Tuhan. Apa aja kalau ada halangan jangan balik Tuhan. Iya kan? Itu. Anda lelah, bimbang, kecewa, gak sabar dalam mengikut Tuhan. Gak lagi bisa menanti-nantikan dia. Karena kau menggunakan pengertian dan kekuatanmu sendiri. Saya ajarkan 3 kekeliruan dalam menantikan Tuhan. Singkat saja. Yang pertama,
salah mengerjakan. Dalam Filipi 2:12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan. Work on your salvation. Kerjakan keselamatanmu dengan apa? Wah, ini ayat yang salah satu paling sering disalah artikan. Terutama oleh pengajar-pengajar legalisme. Taurat. Takut dan gentar bukan saja pada waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kalau engkau nggak takut dan gentar, engkau nggak bisa masuk surga. Karena ada ayat lagi berbicara bahwa tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat Tuhan. Bos, ada ayat juga dalam Yesaya 64 katakan bahwa kesalehanmu, kekudusanmu itu seperti gombal. Kain kotor di hadapanku. Bukan kekudusanmu, tapi kekudusan Yesus, darah Yesus yang membasuh, mengcover, membasuh, menebus kita. Yang membuat kita ini dikuduskan. Nah, apa arti daripada kerjakan? Kerjakan di sini kata diambil dari kata katergasomai dalam bahasa Yunani, katergasomai. Mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya jelaskan sedikit tentang kata ini. Kata ini digunakan pertama kali oleh seorang penambang bernama Strabo 60 sebelum Masehi. Tahun 60 sebelum Masehi. Dia menggunakan kata katergasomai. Waktu dalam menambang, dia ngomong sama timnya, tambang itu keluar. Katergasomai, mine out, tambang keluar, gali. Jadi tambangnya sudah ada. Engkau tidak mengerjakan supaya ada tambang. Tapi tambang yang penuh dengan kekayaan alam itu, tugasmu cuman menggali keluar. Supaya engkau mendapatkan hasilnya. When Jesus said, tetelestai, it is finished. Sudah selesai, bos. Gak ada pikul salib, gak ada salib-salipan, gak ada. Sudah selesai, jangan sok-sokan. Gak ada yang buat dia bisa membuat lebih cinta sama saudara, gak ada. Baca berapa pasal sehari? 10. You 3. You lupa, gua sayang sama dia, makanya dia baca 10 pasal. Gak ada. I love my kids just the way they are. Dia mau dapat nilai bagus, nilai jelek, puji Tuhan gak ada nilai jelek. Tapi apapun, dia my kid. Saya tetap sayang, gak ada yang membuat saya bisa lebih sayang. Lebih kagum, bisa. Lebih bangga, bisa. Nah itu tugas kita membuat Tuhan lebih bangga, lebih kagum, sehingga dia ngomong ini loh anakku. Kalau lebih sayang gak bisa. Lebih selamat gak bisa, keselamatanmu tidak bisa hilang. Tidak bisa. Kau bisa buang tapi gak bisa diambil. Saudara, so katergasomai is to work out, not to work for. Katergasomai itu adalah untuk mengerjakan, bukan untuk bekerja terhadap sesuatu. Bukan menjadi budak. Aku kerja supaya aku dibayar. To work for. I work for my boss. I work for him. Aku kerja buat dia supaya dia bayar aku. Kalau aku gak kerja, dia gak bayar aku. Nah ini kan kekristenan. Apa ini? Transaksional. Banyak sekali kekristenan transaksional dan itu salah. Doaku lebih banyak, berkatku lebih banyak. Nonsense. Tapi ya kalau engkau gak berdoa, bagaimana engkau tahu Tuhan, mengenal Tuhan? Kau harus berdoa. Tapi it doesn't mean you pray more, you are blessed. Lebih diberkati. No. Jangan buat hubungan kita dengan transaksional. Ada, gak salah juga hubungan anak kecil, kayak anak saya yang paling kecil. Jadi, I massage you ya. 1,000 for 1 minute.
20 minutes, 20,000. I need money, Daddy. Buat beli mimpi, I want to go to Shanghai katanya. Beneran, yang 8 tahun ini kepingin dia ke China, dia lihat gambar-gambar China, dia mau ke sana, dia mau nabung begitu. Saya bilang, ya udah deh. Padahal dipijitin dia itu loh saudara. Ya nggak kerasa apa-apa. Orang betis saya kayak batu begini dipijitin dia nggak kerasa apa-apa. But I still pay him. Dan dia merasa entitled. Ya bodoh sih. Kayak banyak orang Kristen yang bodoh juga. Sorry. Wah, aku rajin, kudus. Tuhan lihat aku Tuhan. Gak kayak dia. Wah, doa sampai meler-meler. Tuhan lihat aku dekat dengan kau. Gak kayak dia. Terus Tuhan, yaudah deh aku upah deh 20.000 deh. Wah, padahal Tuhan bilang gue juga gak butuh lu. Batu aja gue bisa pakai kok. Gak ada lu. Jadi mengerjakan dengan takut dan gentar itu bukan dengan terancam. Tapi to mind out, kerjakan keluargamu, pelayananmu, bisnismu. In every area of your life ada Jesus. Jadilah garam dan terang di situ. Mind out. Lalu takut dan gentar ini apa? Seperti orang yang sudah diselamatkan begitu luar biasa, dia berkorban. Saudara, orang takut dan gentar itu ada 2 macam. Dikejar utang juga takut dan gentar. Ya kan? Tapi ada takut dan gentar itu yang begitu senangnya sampai engkau, tahu kan? Excitement. Kerjakan. Kenapa engkau lelah dalam menanti Tuhan? Karena engkau menanti dengan salah mengerjakan. Ntar gue gak selamat loh, ntar Tuhan marah loh, ntar gue gak diberkati loh. Salah, makanya engkau capek. Tapi kerjakan Tuhan, engkau sudah memberkati aku, engkau sudah menyelamatkan aku. Sekarang aku mau buat familyku, keluargaku yang terbaik. Hubunganku aku mau pulihkan yang terbaik. Pekerjaanku aku mau kerjakan yang terbaik. Kesempatan dan waktu-waktu yang Tuhan berikan aku mau pakai dengan yang terbaik. Itu to mind out, katergazomai. Kerjakan dengan takut dan gentar. Nah waktu engkau mengerjakan seperti itu, hidupmu berbuah terus. Berbuah terus. Nah waktu engkau menantikan Tuhan dan kau berbuah, engkau makin hari makin kuat, gak makin loyo. Kalau hari ini saudara menantikan Tuhan makin loyo, berarti engkau salah mengerjakan. Nah yang kedua, waktu saya tinggal 5 menit. Di dalam Lukas 15 ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia kepada bapaknya, ketika ia masih jauh, ini berbicara tentang anak yang terhilang, dia balik, saudara tahu kisah ini, saya persingkat. Waktu dia balik, bapaknya tahu dari jauh dan melihatnya. Tergerak hatinya dengan belas kasihan, ayahnya itu apa? Berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Papanya itu nunggu. Semua orang kampung nunggu. Tapi begitu lihat, dia lari duluan. Dia rangkul anaknya. Dia klaim, this is my son. Dia bukan terhilang. Dia anakku. Dia kembali. Dia tetap anakku. Latar belakang dari kisah ini, kalau saudara pelajari, ada satu budaya Yahudi, namanya kezaza. Kezaza itu artinya cutting off, memutuskan hubungan. Jadi kalau ada anak-anak yang mempermalukan keluarganya, itu mereka akan diputuskan hubungan, diusir dari kampung halaman, dengan memecahkan sebuah kendi besar, gentong besar, dipecahkan. Biar seperti inilah hubungannya pecah. Kamu tidak lagi boleh balik dan tidak lagi ada hubungan bapak dan anak. Semua orang kampung lakukan upacara itu untuk memutuskan satu hubungan antara bapak dan anak. Waktu anak terhilang ini mau kembali, saya percaya ada upacara kezaza. Dan bisa terjadi. Sebelum anak itu datang dan balik, sebelum kendi itu dipecahkan, papanya lari duluan. Dia klaim. Dia peluk anaknya. Dia bilang, this is my son. Gak ada yang hilang. Keselamatan gak bisa hilang. Kamu bisa hilang. Tapi keselamatan gak bisa hilang. Dia akan kembali. Hei, kalau keselamatan bisa hilang itu namanya agama. Timbangan. No, this is Christianity. Bukan karena hasil usahamu. Kurang jelas apa sih?
bukan hasil usahamu kok sombong. Karena anugerah, grace. Bukan hyper grace loh ya, kalau hyper grace itu sesat. Oh dosa gak apa-apa. Enggak. Justru ini kembali, kesalahan yang kedua dalam menanti Tuhan, merasa tidak layak. Kesalahan yang pertama tadi apa? Salah mengerjakan. Ya, kesalahan yang kedua, merasa tidak layak. Wah, aku sudah hidup di kandang babi, sudah memfoya-foyakan uang ayahku dan seterusnya. Aduh, kayaknya aku enggak bisa kembali lagi dia. Kayaknya, aduh aku kembali ya udah, aku jadi salah satu budak. Dia kan ngomong kan, aku kembali ke papaku, jadi salah satu budak aja enggak apa-apa. Karena dia tahu bakalan ada kisah ini, ada cutting off ceremony. Dan dia enggak bisa jadi anaknya lagi. Tapi waktu dia kembali, papanya lari dipeluk. Grace will run to you. Anugerah itu selalu menangkapmu. Di mana ada dosa yang terburuk, di situ anugerah yang terbesar akan tertarik. Karena kalau orang nggak bersalah, nggak butuh anugerah kan? Hanya orang yang berdosa yang butuh anugerah, right? Jadi kalau pada saat engkau merasa paling tidak layak dan kau sadar, engkau inisiat hubunganmu dengan Tuhan, anugerah yang terbesar terjadi dalam hidupmu. Dan di situ engkau bisa menanti-nantikan Dia. Terakhir, Filipi 2. Ayat 13, karena Tuhanlah yang mengerjakan, Dia yang mengerjakan di dalam kamu baik will, kemauan, ataupun pekerjaan, act, menurut kerelaannya. Jadi Tuhan yang taruh kita itu gairah, dan Tuhan yang memampukan kita melakukan. Bukan kita robot, bukan. Tapi ini namanya divine intervention, divine empowerment. Kekuatan ilahi. Kayak kita, Cina barusan membuat pil orang bisa umur 150 tahun. Saya nggak tahu benar apa enggak, ya kan. Tapi ini lebih dari pil yang 150 tahun. Ini kekuatan yang baru yang membuat engkau dimampukan pada saat engkau nggak mampu. Saudara pernah ngalami nggak? Pada saat engkau sudah merasa, aku nggak kuat lagi. Tapi besok engkau masih bisa bangun. Engkau masih kuat. Another day. Tiba-tiba ada pertolongan, tiba-tiba ada mujizat. Kalau engkau pikir kembali ke belakang, kalau gua suruh ngulang, gua nggak mampu. That's divine empowerment. Itu kemampuan ilahi. Namanya energeos, dari energi. Dikatakan bahwa Tuhanlah yang mengerjakan, Dia yang energeos. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dalam kuasa yang energeo, yang bekerja di dalam kita. Jadi kalau kita menanti-nantikan Dia, kita kawah. Kita dapat kekuatan baru. Nah kekuatan itu yang memampukan kita melakukan sesuatu yang membuat kita sendiri amazed dan kagum, kok bisa ya gue ngelakuin ini ya. Gak mungkin loh kalau gue sendiri ngelakuin ini. Itu Tuhan. Sudah dengar firman Tuhan? God work in us so we can work out. Tuhan bekerja di dalam kita sehingga kita dimampukan untuk menghadapi dunia dan melakukan segala sesuatu, menanggung segala perkara karena Dia ada di dalam kita. Setuju katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan kami mau kafah Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Engkau di tahun 2026 ini. Dengan keberanian, bukan dengan kesombongan. Dengan kelayakan, karena darah-Mu yang melayakkan kami. Dengan anugerah-Mu, kami mau menunggu, kami mau ada di dalam Engkau. Dan Engkau ada di dalam kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan kalau ada suara-suara kegelapan, suara-suara si jahat yang membuat kami bimbang, yang membuat kami merasa tidak layak, kami mau hancurkan dalam nama Yesus. Kami tahu kami layak, kami tahu pada saat kami kembali, kami bertobat dari dosa-dosa kami, dari jalan-jalan kami yang jahat. Engkau tidak cutting off kami, engkau tidak memutuskan hubungan itu, tapi Engkau berlari, mengejar dan merangkul kami, mendekap kami dengan kasih dan anugerah-Mu. Dan kami percaya dan berdoa tahun 2026 ini adalah tahun kemerdekaan, kekuatan, terobosan, dan berkat yang nyata. Dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati, katakan amin. Tuhan memberkati. Yes.
Haleluya, puji nama Tuhan. Siapa yang merasakan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan? Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih kepada hambanya Bapak Gusti Agung, biarkan kasih setia Tuhan melimpah untuk Bapak dan keluarga. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kita, berikan dengan sukacita karena Tuhan adalah sumber berkat kita. Janjinya ya dan amin. Sebelum kita memberikan yang terbaik, kita sama-sama tundukkan kepala, kita kembali bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menguatkan dan memerdekakan kami. Terima kasih, materaikan segala kebenaran firman-Mu agar menjadi rema yang baru Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat Bapa di kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan memberi lewat persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu saja. Sucikan, kuduskan persembahan kami dan kami akan memberi dengan sukacita. Yang siap memberi bersama-sama katakan amin. Kita akan menyaksikan pengumuman. Ibadah Raya GB Wow, Minggu 18 Januari 2026. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. Kami mengundang para kaum wanita untuk hadir bersama-sama dalam ibadah Women of Wisdom yang diadakan pada hari Jumat 23 Januari 2026 dimulai pada pukul 11.30. PD Wow Cibinong diadakan pada hari Jumat 23 Januari 2026 dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Zivki Priatelna. With all my heart I worship you. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Forever I will sing of the blood that set me free. Only Jesus. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi. With all my soul I sing your praises. With all my Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. the Savior. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menutup dalam doa. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau secara pribadi.
Tuhan terima kasih Tuhan Engkau datang dunia supaya kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Kau utus. Tuhan setiap hari biar kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami boleh selalu rindu untuk dekat dengan Engkau. Kami boleh selalu bersekutu berjalan bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau sangat merindukan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dekat dengan Engkau. Mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di tahun yang baru ini Tuhan. Biar kami setiap dari kami mempunyai resolusi yang baru. Bahwa kami mengenal Engkau lebih dekat lagi Tuhan. Lebih dekat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Gusti Agung Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelayanannya. Kami mengucap syukur Kau memberkati kehidupannya. Kau memberkati hubungannya dengan Engkau. Kau memberkati keluarganya Tuhan. Kesehatannya Tuhan. Pekerjaannya, pelayanannya, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Gusti, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap daripada kami boleh hadir di tempat ini dengan keadaan sehat, baik dan luar biasa. Dan sukacita bersama-sama dengan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Berkati Bapak Gembala Niko Nyotora Harja Tuhan, Engkau melindungi dia Tuhan. Tuntun dia Tuhan, kami percaya Tuhan semakin berbuah-buah pelayanannya, kesehatan yang Kau berkati, keluarganya yang Kau berkati. Juga Bapak Sony Waplau Tuhan, kesehatannya, keluarganya, pelayanan yang Kau memberkati Tuhan. Juga Bapak Gembala kami tempat ini Tuhan, Bapak Iwan Wijaya dan Ibu Yolanda dan anak-anak Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Kau memberkati keluarga ini Tuhan yang sudah membuka hati dan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala apa yang mereka perbuat berhasil Tuhan. Terima kasih kau mengucap syukur juga untuk tempat yang baik. Kami juga berdoa untuk tempat yang baru Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengirimkan orang-orang yang akan membangun tempat itu Tuhan. Engkau memberikan kepada kami tempat yang terbaik. Tempat yang baik Tuhan untuk beribadah. Dan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua dana-dana telah Kau kirimkan Tuhan. Orang-orang yang memberkati Kau telah kirimkan Tuhan. Kami menerima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tempat yang terbaik, tempat yang bagus, tempat yang luas, tempat yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tempat yang lama ini Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah berapa tahun di sini, kami mengucap syukur. Kami memberkati Kuningan City Tuhan, memberkati Pak Kris dan Ibu Ana Tuhan. Pemulihannya Tuhan kami percaya sudah sembuh, sehat, sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang sudah hadir Tuhan. Kami pulang Tuhan, kami membawa satu hal, bahwa Engkau ingin kami mengenal Engkau. Engkau ingin kami percaya diri Tuhan, bahwa kami dikasihi oleh Bapa kami Tuhan. Dan apapun di tahun 2026 ini Tuhan, kami percaya kami berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami akan pulang dan kami akan terima berkat daripada-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.